mau tanya sama Cipan ini mengenai bos ini. Bos tuh kan ada karakternya tersendiri ya. Ada yang temperamental. Misalnya kalau kita salah sedikit tuh dia langsung marah-marah. Galak. Iya galak lah misalnya. Tapi kan biasanya nggak ada bos yang galak. Kalau kitanya melakukan yang baik pasti dia benar gitu. Betul. Tegas. Benar. Ada juga yang santai ya udahlah. Jadi cara-cara memberi taunya juga berbeda-beda. Nah kalau Cipan memilih yang mana nih? Bapak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Oh iya? Karena saya dari manajer instruktur goyang glodok atau disingkat mie glodok. Saya dalam waktu 2 tahun sudah punya 72 cabang mie glodok. Bapak-bapak dari Bukit Asam kalau mau mampir silahkan. Mie glodok saya halal, tidak mengandung babi, hanya yang masak aja sionya babi. Tapi semuanya halal, Pak. Kerap kali memang sebagai bos, tantangan saya adalah menghadapi karyawan-karyawan dengan mental yang sangat berbeda-beda. Dan seringkali mereka mempersepsikan si ketegasan itu sebagai galak. Ah, kerjanya marah-marah terus. Entar dulu. Nggak semua, saya punya 100 karyawan, nggak semua 100-100-nya kok saya marahin. Hanya orang-orang tertentu yang saya marahin. Dari 100 yang saya marahin cuma 88 orang. Ya banyak atuh. Nah, berarti si 88 orang ini harus introspeksi diri. Iya. Kenapa yang 12 nggak dimarahin, yang 88 dimarahin? Saya punya banyak, Ada yang apa nggak ada? Anda juga tidak introspeksi diri bahwa kenapa Anda harus saya selalu introspeksi diri, saya berhasil. Berarti yang 88 kok nggak bisa? Kamu berarti tidak bisa mendeliverikan Bukan, keinginan berarti Anda? 88 itu nggak benar mentalnya. Jadi Pak, belum tentu bosnya galak. Bisa aja memang sebagai karyawan orangnya sensian. Emang bawa orangnya baper aja Pak, bawa perasaan. Cuman dipelototin dikit, ih galak ih. Galak. Cuman dipanggil, hey, ih galak ih. Padahal bosnya cacingan gitu Pak ya. Makanya melotot-melotot. Matanya gitu-gitu, kedip-kedip. Belum tentu bosnya galak, tapi bisa jadi mungkin berasal dari daerah tertentu sehingga logat berbicaranya, temperamennya, budayanya memang selalu nadanya tinggi. Menurut Anda Ahok galak nggak? Menurut saya kok Ahok ganteng? Yang ditanya kan galaknya. Menurut Anda galak atau enggak Ahok itu? Menurut saya Ahok itu tegas. Oh tegas. Tapi untuk orang yang suka melanggar aturan, pasti menganggap dia galak. Karena ngerasanya dimarahin terus. Nah ini dia nih Pak. Bisa jadi menganggap bosnya galak karena karyawannya terbiasa dengan budaya play-nye. Mungkin dengan bos sebelumnya masuk jam 11, jam 12 yang cincai lah. Iya. Tapi giliran ganti bos sekarang nggak bisa. Yang cincang namanya lah. Kalau yang sekarang ini cincang lah. Ah gitu. bener. Betul. Jam 11 masuk, lu gua cincang. Toko mie kan harus buka pagi. Iya. Jam 6 harus buka. Iya. Kalau dia datang jam 8 ya harus dicincang. Belum tentu bosnya galak. Bisa jadi bos pun kenapa jadi emosional karena kita sebagai pemilik kedai mie pun punya tekanan. Gimana cara biar tetap omsetnya tercapai? Gimana cara biar ada karyawan-karyawan ini gajinya bisa tiap bulan tetap terpenuhi? Iya. Jadi menurut saya Pak, bos galak itu jauh lebih baik dibanding bos munafik. Karena bos munafik itu paling bahaya. Di depan karyawan belaga membela, tapi ternyata nanti di atasannya lagi dia nusuk satu persatu dari belakang. Tapi dibanding bos munafik paling bahaya adalah bos pelit. Setuju? Kok bos pelit sih? Mendingan punya bos galak, tapi yang namanya uang kita royal. Iya. Biasanya kalau bos galak itu cuman marah-marah doang, tapi kita tahu oh ini karyawan kinerja bagus-bagus, kita kasih lah angpau-angpau kecil, dapat lah. Maaf, bukannya Anda pelit? Maaf, saya bukan penuh perhitungan. Dia itu. Tapi ini perhitungannya keterlaluan. Masa anak ulang tahun minta ditraktir ibunya? Kebangetan. Loh anak saya kan udah kerja Pak, udah punya uang. Boleh dong ibunya minta ditraktir? Ya boleh kalau gitu. Nih sekarang kita mau mendengarkan dari seorang bos judi nih ya. Gimana Pak Jarwo nih? Nih. Ini udah berapa kali ditangkap nih? Iya. Mungkin bisa pengalamannya sebagai bos judi gimana nih Pak? Pak Denny, saya nggak benar-benar sama orang-orang Bukit Asam. Pak Denny? Ya, silakan memperkenalkan diri Pak Jarwo. Saya itu dari tenaga kerja yang mandi dan singkat Tedisah. Loh. Kok nama suami saya disebut? Ini ya. Ini nama suami saya loh. Ya,
Anda lihat saya seperti suami Anda kan? Dari mananya ya? Jauh teh. Jauh. Dari mananya ya Kang Maman? Dari Galunggung. Mungkin di antara Anda semua yang hadir di sini. Siapa aja? Ya masa saya sebutin nama satu persatu? Nah, iya biar lengkap. Yang nggak lengkap apa? Habis dong waktunya. Enggak, biar tahu orang. Nggak perlu. Pak, nggak perlu gimana, nanti nggak tahu. Ya biarin aja. Nah kalau biarin berarti pada nggak dengerin. Ya orang pada tahu semua siapa dirinya mereka masing-masing. Ah, nggak mungkin. Nggak mungkin Anda keluar dari sini. Enak aja. Iya, tenang. Anda itu suatu saat nanti jadi bos seperti macam apa? Semua serba detail yang ditanyakan. Apaan sih, mah mendingan beli robot. Buat apaan beli robot? Ya nggak perlu buat, pencet-pencet aja. Begini Pak Denny. Ya. Atasan yang baik itu seperti bra. Kok bisa seperti bra? Selalu dekat di hati dan selalu melindungi. Wow. Atasan itu sebagai pucuk pimpinan Ya. harus bertanggung jawab atas nasib dari yang dipimpinnya Pak Denny. Nah sebagai bawahan juga harus berani bersikap kritis terhadap pucuk pimpinannya itu. Masa kita yang bawahan ini kalah sama ulat? Ulat aja berani berdemo. Demo gimana ulat? Pucuk. Aduh, lucu lagi. Terharu saya. Sian Pak, orang-orang sian. Kasihan apaan? Bukan. Karena saya mereka tertawa. Kan ada juga yang ibai gitu Ya, Pak. terharu. Iba. Nih, sampai Emang terharu. saya pengemis? Iya, itu bukti sikutnya tambelan. Gaya, Meng, gitu. Hah? Nah, Ya Pak Rona, silakan lanjutkan. kemudian Pak Denny. Ini sesuatu yang sangat penting Pak Denny. Apa? Atasan itu harus bisa mengatasi, bukan hanya mengatasnamakan. Atasan itu harus bisa melindungi, bukan malah cari perlindungan Pak Denny. Nah saya kurang sependapat apa yang dikatakan oleh Cipan tadi, bahwa seorang bos tuh harus galak. Anda mau di depan pintu kantor Anda ditulis awas bos galak? Mau? Nanti kan tinggal tempel sebelahnya muka Pak Jarwo. Jangan tepuk tangan yang itu. Sekarang Pak Jarwo, saya tanya, Bapak punya pengalaman nggak jadi bos? Yo, dia banyak ini. Banyak perusahaan. Berapa kali dipecat ya Pak ya? Luar biasa. Kalau memang ada, kenapa memang? Karena dari cara Bapak ngomong nggak ada. Makanya Bapak bisa ngomong, jadi bos jangan galak. Hey, come on girls. You You apa? Who apa? You not know me. You know me? You jangan ngajarin saya. Apa coba apa? Mau gimana? Mau ngomong apa? You don't know me. You don't know me? Yeah. Ayo, lanjut lagi Pak. Jadi kenapa tidak setuju dengan Cipan? Ya nggak setuju lah Pak. Dengan bos galak, kenapa? Gini Pak. Kenapa Seorang harus- atasan itu harus bisa dipercaya seperti ustadz. Seperti Ustadz. Nah kalau saya, Kalau Anda ini udah seperti proses menuju ustadz. proses menuju Ustadz itu apa berarti? Iya. Iya. Ini ada lucu lagi nih. Kalau penyakit sendiri pasti lucu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.